Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Budi Laksono dari kelas IF 1C dengan NIM 2104111000177. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum, yaitu yang pertama yaitu melakukan instalasi Linux di VMS. Untuk instalasinya yaitu yang pertama, kita buka VirtualBox-nya, lalu klik baru, kita tambahkan, kita namai Peppermint atau yang lainnya enggak bisa, atau nama yang lainnya bisa. Untuk di sini saya menggunakan Peppermint yang 32 bit. Pilih yang 32 bit. Jika memiliki instalasi yang 64 bit, pilih yang 64. Klik lanjut. Untuk ukuran memorinya kita ubah menjadi 2 GB. Klik lanjut, lalu klik buat harddisk virtual. Kita klik buat, pilih yang bagian VirtualBox disk image, klik lanjut, lalu pilih yang dialokasikan secara dinamik, klik lanjut. Untuk bagian penyimpanannya kita buat 25 GB. Buat, lalu pilih bagian Peppermint-nya, lalu pengaturan. Untuk optiknya kita naikkan, harddisknya nomor 2. Terus bagian penyimpanan, bagian kosong ini kita isi instalasi Peppermint-nya. Setelah itu bagian jaringan, adaptor hanya satu. Ini untuk melakukan tugas yang ke-5, yaitu melakukan setting jaringan. Kita setting sebagai adaptor hanya host ya, untuk terhubung ke komputer teman-teman. Klik lanjut, setelah itu jalankan atau mulai. Untuk selanjutnya pilih bagian install Peppermint. Di sini nggak bisa pakai mouse ya teman-teman, pakai keyboard. Install Peppermint OS. Enter. Untuk tampilan selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Pilih bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu klik lanjut. Untuk susunan keyboardnya pilih yang Inggris AS dan Inggris AS bawaan ini teman-teman. Lalu klik lanjut. Setelah itu pilih yang instalasi minimal ini ya teman-teman, dan pilih yang ini nggak bisa ya. Lalu klik lanjut teman-teman. Setelah itu pilih yang hapus ini, lalu klik pasang sekarang, lalu klik lanjut.
pilih lokasinya. Di sini saya memilih yang Jakarta, klik lanjut. Untuk nama kita namai Trio PC. Lalu sandinya kita masukkan, kita buat sandinya. Klik lanjut. Tunggu proses instalasinya selesai. Setelah instalasinya selesai akan ada tampilan pop-up seperti ini. Lalu klik nyalakan ulang sekarang. Tunggu proses rebootnya selesai. Setelah rebootnya selesai, lanjut untuk instalasi Linux Peppermint OS sudah selesai. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu melakukan setting resolusi layar. Untuk setting resolusi layar, pergi ke bagian menu, terus klik semua pengaturan, lalu pilih bagian hardware. Sini terdapat menu bagian display, kita klik bagian display, terus bagian resolusi ini teman-teman, pilih yang sesuai kebutuhan. Sini saya akan memilih yang 1280 kali 720. Klik apply. Masih kebesaran, kita pilih yang lebih kecil. Masih kebesaran, klik apply. Oke, pilih yang ini aja, apply. Oke, kita close. Oke, tampilan layarnya sudah berubah menjadi lebih besar. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu melakukan setting kursor. Untuk melakukan setting kursor, pergi ke bagian menu, lalu ke semua pengaturan, pilih bagian hardware, bagian ini teman-teman, pilih bagian tweaks ini, lalu pilih yang menu kursor resizer. Di sini untuk custom kursornya harus mendownload package kursor ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya men-setting size dari kursornya saja. Kita pilih yang nomor 3 sebagai contoh, klik OK. Kursornya menjadi besar. Oke, setelah melakukan setting kursor, lanjut untuk melakukan setting background layar. Untuk melakukan setting background layar, klik bagian menu, lalu klik semua pengaturan, lalu klik bagian wallpaper sini ya teman-teman. Klik bagian wallpaper, lalu tinggal pilih wallpapernya yang ingin dipakai. Di sini saya ingin memakai yang pantai ini teman-teman. Klik apply. Oke, sudah. Nah, sudah wallpapernya sudah berganti ya teman-teman. Lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu nomor 5, melakukan setting jaringan. Untuk melakukan setting jaringan, di sini tadi kan sudah di setting di bagian jaringan ini ya teman-teman, pengaturan jaringan ini. Di sini kan sudah di setting adapter hanya host, jadi hanya terhubung dengan laptop atau server, atau laptopnya teman-teman sebagai server. Lalu
pilih bagian ini, kotak ini, lalu edit connection, lalu ini sudah terkonek dengan komputernya teman-teman. Pastikan komputer dari teman-teman ini sudah tersambung ke wifi atau internet ya teman-teman. Setelah terkonek, ini otomatis di sini jika dipilih adaptor hanya host akan terkonek internet juga. Kita pergi ke terminal untuk melakukan tes ping ke Google. Klik enter. Untuk melakukan setting jaringan, teman-teman pergi ke Piranti, kita matikan dulu operasi sistemnya, kita matikan dulu. Setelah itu buka VirtualBox-nya, lalu pilih paper file instalasi mesin instalasi Peppermint-nya, lalu pilih di bagian jaringan. Ini yang tadinya adaptor hanya host, kita pilih yang bagian NAT saja, lalu klik OK, lalu jalankan operasi sistemnya. Tunggu setupnya selesai. Untuk selanjutnya, setelah mesinnya dinyalakan, ini otomatis akan terhubung ke internet jika memilih opsi yang NAT. Untuk mengetes apakah internetnya sudah berjalan, kita pergi ke terminal, lalu pilih ketik ping servernya dari Google. Oke, sudah TTL ya teman-teman. Lalu setelah itu, setelah operasi sistemnya sudah terkoneksi internet, kita coba buka browser. Setelah muncul tampilan dari Firefox-nya, kita coba browsing YouTube. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Internetnya sudah berjalan dengan normal. Lalu setelah itu mohon maaf, videonya kita lanjut malam ya teman-teman, soalnya tadi mati lampu. Oke, lanjut soal yang ke-6, yaitu melakukan instalasi satu tool office. Oke, untuk instalasi satu tool office, di sini saya akan menggunakan tool office WPS Office. Sebelumnya pastikan koneksi internetnya ada, lalu pergi ke browser. Di sini memakai browser bawaan yaitu Firefox. Setelah terdapat tampilan search engine-nya, kita ketik di sini WPS Office for Linux.
kita pilih di website official WPS nya. Oke, setelah dapat tampilan seperti ini, kita pilih bagian download ini ya teman-teman. Pilih bagian download, never ulang dulu. Setelah itu klik download, double klik ya teman-teman, lalu pilih yang deep package ini teman-teman, lalu for limit 64 bit. Oke, kita save file, klik OK. Kita tunggu dulu downloadannya selesai. Kita pause sebentar. Oke, setelah downloadannya selesai, kita klik bagian ini, buka foldernya, buka folder download, lalu double klik bagian file instalasinya nih, masukkan sandinya, klik OK. Tunggu dulu hingga loginnya selesai. Oke, setelah terdapat tampilan seperti ini, kita klik install package. Oke, tunggu instalasinya selesai. Oke, setelah muncul pop-up instalasi finished, kita klik close, lalu kita keluar, lalu kita pergi ke menu, lalu kita pilih di bagian office. Di bagian office di sini terdapat WPS 2019, WPS PDA, WPS presentation, WPS spreadsheet, dan WPS filter. Di sini sama ya teman-teman, fungsinya seperti di Office, di Microsoft Office. Sebagai contoh, di sini saya akan membuka WPS Builder. Oke, kita setuju dulu lisensinya. Kita buka dokumen, lalu new dokumen, seperti dokumen, kita close teman-teman ya. Oke, kita coba tugas.
Oke, sudah bisa ya teman-teman untuk font-fontnya, terus size nya, fungsinya sama teman-teman, membuat dokumen kerja. Oke. Oke, sekian penjelasan atau praktikumnya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.